nama saya Muhammad Fadil Bastian dengan NIM 3321100053. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah presentasi yang hasil dari apa yang saya curahkan dengan judul Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Optimasi Pengolahan Air di Water Treatment. Nah, inovasi teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengolahan air bersih di water treatment. Kita lihat dari latar belakang. Jadi, apa sih pengolahan air di water treatment itu? Nah, pengolahan air di water treatment itu adalah proses yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Namun, sistem pengolahan air tradisional sering menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya kebutuhan akan efisiensi di tengah meningkatnya permintaan air bersih. Kemudian kesulitan dalam memprediksi dan mengendalikan kualitas air secara real time. Kemudian ketidakmampuan sistem manual untuk menangani kompleksitas variabel lingkungan yang dinamis. Nah, artificial intelligence ini bisa menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan menggunakan AI, pengolahan air dapat dioptimalkan melalui prediksi yang sangat akurat. Pengambilan keputusan yang tepat, efisiensi operasional yang sangat tinggi, teknologi jaringan saraf tiruan memungkinkan pengolahan air menjadi lebih adaptif dan berbasis data. Nah, dari sini bisa kita lihat tantangan dalam pengolahan air tradisional. Ada 3 variabel. Pertama itu efisiensi operasional yang sangat rendah. Nah, dalam sistem manual sulit mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan energi. Kemudian ketergantungan pada operator. Nah, keputusan sharing menggantung pada keahlian individu yang dapat menyebabkan introspeksitas. Kemudian ketidakmampuan mengelola real data atau real time. Sistem tradisional kurang mampu menganalisis data secara langsung sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat. Nah, selanjutnya itu potensi solusi AI dalam water treatment. Yang pertama, bisa memprediksi kualitas air secara real time. Jadi, menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi parameter kualitas air seperti pH, oksigen terlarut, dan total padat terlarut, seperti TDS. Nah, kemudian pengambilan keputusan berbasis data. Kita lihat contohnya logika fusi dapat digunakan untuk menangani ketidakpastian dan parameter lingkungan dalam mengambil keputusan yang optimal. Kemudian optimasi proses pengolahan. Algoritma genetika dapat membantu menemukan konfigurasi terbaik untuk efisiensi energi dan konsumsi bahan kimia. Kemudian klasifikasi dan deteksi polutan. Naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasi jenis polutan berdasarkan data sensor. Kemudian otomasi dan cerdas. AI memungkinkan sistem untuk bekerja secara otomatis dengan pemantauan berbasis IoT, yaitu memastikan kualitas air tetap konsisten. Nah, kemudian teknologi yang digunakan dalam water treatment berbasis AI. Yang pertama, jaringan saraf tiruan efisien neutron atau AAN. Memproses kompleks untuk memprediksi parameter kualitas air. Kemudian logika fusi menangani ketidakpastian dan memberikan pengambil keputusan yang fleksibel. Selanjutnya, algoritma genetika bisa kita lihat pemakaian konfigurasi sistem pengolahan untuk hasil yang terbaik. Kemudian klasifikasi Naive Bayes mengklasifikasi jenis polutan menentukan metode pengolahan yang sesuai. Kemudian Internet of Things, yaitu mengintegrasikan sensor dan perangkat untuk memantau data secara real time dan otomasi secara sistem. Kemudian ada skema-skema alur proses water treatment berbasis AI, yaitu proses pengolahan air berbasis AI melibatkan alur kerja yang terintegrasi untuk memastikan efisiensi hasil optimal. Skema alur umum yang meliputi pertama pengumpulan data, kemudian analisis awal, kemudian pengambilan keputusan, dan optimasi proses, kemudian tindakan otomasi, kemudian yang keenam pemantauan berkelanjutan.
Nah, contoh implementasi AI dalam water treatment yaitu penerapan AI dalam pengolahan air menunjukkan hasil signifikan di berbagai tempat. Salah satunya, contoh implementasinya kita buat dalam 3 variabel ini, yaitu proyek, yaitu memprediksi dan optimasi kualitas air dengan AAN. Kemudian metode. Nah, metode kita bagi dalam 3 kelompok, yaitu sensor IoT mengumpulkan data parameter kualitas air secara real time. Kemudian data dimasukkan ke AAN untuk memprediksi kondisi masa depan seperti tingkat polutan, kebutuhan bahan kimia. Kemudian hasil prediksi. Hasil prediksi digunakan untuk mengontrol proses secara otomatis. Nah, hasilnya bisa kita lihat sebagai efisiensi meningkat sebanyak 25%. Nah, penggunaan bahan kimia ini berkurang dan kualitas air menjadi lebih konsisten. Nah, peran dari logika fusi dalam water treatment ada 3 step, yaitu penanganan ketidakpastian. Nah, penanganan ketidakpastian terdiri dari dua, yaitu parameter kualitas air seperti pH, kekeruhan, dan suhu mengalami fluktuasi yang sangat sulit diprediksi. Nah, logika fusi menggunakan rentang nilai untuk memberikan keputusan yang fleksibel. Nah, contoh dari penerapan ini yaitu aturan fusi. Jika kekeruhan tinggi dan pH rendah, maka tambahkan bahan kimia mengendap. Kemudian keputusan optimal. Berdasarkan kombinasi beberapa parameter, logika fusi menentukan tindakan terbaik. Kemudian manfaat. Nah, dari sini kita dapat manfaatnya meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan, kemudian mengurangi ketergantungan pada operator manusia. Selanjutnya, memastikan proses pengolahan berjalan secara otomatis dan adaptif. Optimasi sistem dengan algoritma genetika. Kita lihat dari sini, dari cara kerja, algoritma ini meniru proses evolusi alami seperti seleksi, mutasi, dan crossover. Parameter seperti dosis bahan kimia dan durasi proses dioptimalkan secara otomatis. Nah, dari sini contoh penerapannya sebagai berikut: menentukan kombinasi bahan kimia yang paling efisien untuk mengendapkan partikel tersuspensi. Kemudian pengoptimalan waktu filtrasi untuk minimalkan konsumsi energi. Kemudian ada hasil. Nah, hasilnya berupa efisiensi proses meningkat. Kemudian penghematan biaya operasional dan bahan kimia. Nah, keuntungan dari implementasi AI ini berupa efisiensi operasional, kemudian akurasi yang lebih tinggi, kemudian pengurangan intervensi manual, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, dari sini kita lihat dari diagramnya, dari WTP. Nah, dari WTP ini kita lihat diolah datanya melalui aplikasi atau sistem data, kemudian direncanakan atau didata oleh Fusi Utilities, dan kemudian dibaca melalui prosesor. Prosesor ini mengaplikasikan lagi optimized treatment. Nah, dari optimized treatment dibuatkan lagi sebagai optimized neuron atau optimized neuron network. Nah, dari data berikut direpresentasikan lagi melalui data collection. Data collection dibaca melalui sensor pH tadi. Sensor pH ini direkap melalui data collection from sensor. Memudahkan waktu. Prosesnya sangat mudah kan. Nah, dari pengolahan air itu secara otomatis dan secara logika.
memudahkan kita dalam pengaplikasian dalam air gitu. Baik, terima kasih. Berikut kesimpulannya, yaitu integrasi AI dalam pengolahan air menawarkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan modern. Dengan memanfaatkan teknologi seperti AI, logik fusi, algoritma, genetika, dan iot, proses pengolahan air dapat meliputi meningkatkan efisiensi dan akurasi, mengurangi biaya operasional, mendukung keberlanjutan lingkungan, kemudian kolaborasi lintas sektor dan investasi pada teknologi menjadi kunci untuk menghadirkan masa depan pengolahan air yang lebih cerdas dan adaptif. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi saya untuk tugas kuliah AI. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.